Di video ini saya akan berbicara tentang media sosial sebagai penjajah yang nyata bagi masyarakat dunia, terutama di Indonesia. Dan menurut saya, cara untuk mengatasinya adalah bagaimana kalau kita kembali ke budaya menonton televisi. Sebagai salah satu produk teknologi komunikasi yang sampai sekarang masih terus berkembang, media sosial itu kian menancapkan pengaruh besarnya terhadap dunia. Di sini saya melihatnya dari kacamata kajian kritis, yang mana media sosial berperan sebagai pihak dominan dan penggunanya berperan sebagai pihak subordinat. Pihak dominan berarti pihak yang menguasai, pihak yang superior, pihak yang berada di posisi yang lebih tinggi dan segala hal yang dilakukannya itu dianggap normal. Sementara pihak subordinat adalah pihak yang dikuasai, cenderung inferior, berada di posisi yang lebih rendah dan apapun yang dilakukannya dianggap abnormal. Dua hal tersebut merupakan aspek mendasar ketika kita mencoba menganalisis sesuatu dari kacamata kritis. Sebagai pihak yang dominan, media sosial terbukti secara superior menguasai kehidupan kita semua. Mulai dari pencarian informasi, edukasi, hingga hiburan keseharian, media sosial memiliki itu semua. Media sosial juga sering menjadi referensi untuk memiliki hidup yang dianggap lebih baik. Pada akhirnya, media sosial menciptakan budaya dan menjadi budaya populer itu sendiri di masyarakat. Sementara kita sebagai penggunanya adalah objek yang lemah dan bergantung pada media sosial, sehingga cenderung dikendalikan, mulai dari cara berpikir, bergerak, berinteraksi, dan berbudaya. Apalagi dengan adanya algoritma yang berkuasa, media sosial cenderung menghitung semua penggunanya itu sebagai angka-angka belaka yang disamaratakan dan memaksa penggunanya itu untuk menikmati konten-konten yang sudah mereka kategorikan sendiri secara kuantitatif. Artinya, sebagus apapun konten yang dibuat, tapi nggak sesuai dengan pengaturan algoritma media sosial tersebut, maka itu dianggap tidak normal dan nggak laku. Di sini sebenarnya media sosial mengandung paradoks, teman-teman. Di satu sisi, ia dianggap on demand atau berdasarkan kebutuhan dan permintaan para penggunanya. Tapi di sisi lain, ternyata kebutuhan dan permintaan itu sudah diatur sedemikian rupa oleh media sosial, sesuai dengan standar yang bisa menguntungkan mereka. Dari dikotomi pihak ini, berbagai dampak muncul dan dirasakan oleh masyarakat langsung. Demokratisasi konten di media sosial terasa semakin menguat yang menghasilkan pisau bermata dua. Di satu sisi, ia bernilai positif karena bermanfaat, dan di satu sisi lainnya ia bernilai negatif karena mengkhawatirkan dan berdampak yang tidak diinginkan. Secara sosiokultural, banyak perilaku interaksi masyarakat yang berubah. Sejak awal kemunculannya dan kemerakan penggunaan media sosial, terjadi perubahan kebiasaan dalam menggunakan gadget itu sendiri. Masyarakat membagi perhatiannya antara interaksi tatap muka secara langsung atau secara offline di dunia nyata dan interaksi cyber melalui platform media sosial. Hasilnya, banyak yang merasa tersisihkan jika tidak ikut. Dampak negatif yang juga ramai dibicarakan oleh orang-orang adalah penggunaan gadget pada anak-anak. Para orang tua seakan rela mengajarkan akses YouTube untuk anaknya bisa menonton, walaupun dengan dalih menonton konten anak-anak atau dalam pantauan dan batasan. Pertanyaannya, sejauh mana pantauan tersebut ada bagi anak-anak? Tidak sedikit pula anak-anak yang lebih menyukai interaksi ala barat, bukan ala budayanya sendiri atau apa yang diajarkan oleh orang tuanya di rumah. Tidak sedikit pula yang kemudian menularkan perangai buruk atau pengaruh buruk kepada mereka, anak-anak yang sebenarnya tidak mendapatkan izin dari orang tuanya untuk menonton sajian-sajian di media sosial. Nah, sekarang bukan hanya YouTube. Beberapa tahun terakhir ada TikTok yang juga dampaknya terasa pada anak-anak secara signifikan. Salah satunya adalah konten yang berisikan koreografi atau joget-joget yang juga dilakukan oleh remaja awal atau bahkan anak sekolah dasar. Akibatnya, tidak jarang saya melihat anak-anak tersebut sibuk sendiri menari-nari ala konten-kontennya di TikTok itu di tempat umum, padahal mereka sedang tidak mengonsumsi media sosial TikTok. Selain dampak pada anak, yang baru-baru ini sedang hangat dibicarakan adalah matinya kepakaran. Karena pakar dianggap telah tergantikan oleh influencer yang lebih dipercaya oleh khalayak dalam menyampaikan suatu pengetahuan. Akibatnya para ahli menjadi terpinggirkan. Hasil risetnya dianggap sepele dibandingkan apa yang disampaikan oleh influencer secara empiris atau berdasarkan pengalaman mereka sendiri.
Berkaitan dengan hal tersebut, negara Tiongkok mengambil tindakan yang tegas. Mereka mengeluarkan kebijakan agar influencer memiliki sertifikasi tentang bidang-bidang pesan yang mereka bicarakan sehingga dapat lebih terkontrol. Nah, kebijakan ini rupanya didukung oleh Google karena menurut Google ini bisa mengurangi misinformasi kepada khalayak. Sebenarnya masih banyak dampak-dampak lain yang terjadi akibat dominasi media sosial pada masyarakat. Namun saya ingin menyudahinya sampai di sana dulu karena intinya adalah kita harus menyadari bahwa media sosial itu sedikdaya itu pada kita semua bahkan tanpa kita sadari. Setiap detik, setiap saat. Sebenarnya, hal ini juga terjadi pada era televisi sebagai primadona teknologi komunikasi. Sebelum internet berkembang dan hadir di tangan masyarakat, televisi adalah kotak ajaib yang membuat warga dunia percaya pada setiap pesannya. Televisi adalah kiblat informasi, edukasi, dan hiburan. Media ini menghadirkan berbagai jenis cerita tentang kehidupan, mulai dari kesedihan hingga canda tawa. Mulai dari sosok pelawak hingga sosok narasumber profesor yang pakar segala bidang dan dihormati oleh dunia. Namun, simplifikasi yang muncul pada media sosial itu membuat jumlah pengakses televisi itu menjadi terus berkurang, sementara di media sosial itu semakin bertambah. Dan akhirnya menyingkirkan konsumsi televisi terestrial sebagai sarana informasi bagi masyarakat. Akibatnya televisi terestrial atau televisi tradisional semakin ditinggalkan, bahkan pemasukannya pun semakin menurun drastis akibat iklan-iklan yang berpindah ke media sosial dan internet. Akan tetapi ada satu karakteristik televisi tradisional yang menurut saya itu adalah satu keunggulan yang juga berdampak baik bagi masyarakat. Karakteristik tersebut adalah keteraturan yang diberikan oleh televisi tradisional bagi audiensnya. Inilah yang kemudian hilang sejak kemunculan era on demand di media sosial. Antara media sosial dan TV tradisional sebagai pendahulunya sebenarnya memiliki positif negatifnya masing-masing. Media sosial itu punya kekuatan on demand di mana audiens itu bisa memilih apa yang ingin ia konsumsi gitu. Ini sangat berkaitan dengan teori uses of gratification. Tapi di satu sisi, masyarakat menjadi tidak teratur karena ada kemudahan untuk mengakses pesan media sosial kapanpun dan dimanapun. Bahkan buruknya tidak kenal kondisi dan situasi. Ada yang sedang ngobrol secara offline dengan orang lain, tapi tiba-tiba dia buka media sosial. Ada yang lagi mengikuti perkuliahan di mana dosen sedang menerangkan di depan, atau temannya sedang bersesi, kemudian dia sedang asik-asik menonton YouTube atau bermain game. Nah, itulah dampak buruknya dari media sosial. Nah, kemudian televisi ini juga punya kelemahan yang kemudian disadari oleh khalayak, yaitu adanya pengontrolan pesan oleh manajemen dan penguasa atau kapitalis pemilik perusahaan. Tapi di sisi lain, televisi itu mengajarkan kita untuk menyimak pesan pada jam-jam tertentu dan menjadi konsensus budaya bersama dalam interaksi masyarakat. Contohnya adalah menonton berita bola di waktu pagi. Saya biasanya melakukan itu ketika SMA. Sebelum berangkat ke sekolah, saya nonton berita-berita tentang sepak bola dan olahraga lainnya, terutama jika tadi malamnya ada pertandingan yang bergengsi atau sangat menyenangkan dan saya tidak sempat menontonnya. Biasanya berita olahraga ini kemudian menjadi obrolan bagi anak sekolah atau pegawai kantoran yang bertemu di tempatnya masing-masing. Selain itu, contohnya adalah sinetron yang ditayangkan di malam hari, yang mana itu membuat keluarga atau orang-orang sekitar di suatu tempat tinggal itu berkumpul dan menyaksikannya bersama-sama. Menurut saya, keteraturan ini membuat masyarakat menyadari kapan sebaiknya mereka menonton televisi dan kapan sebaiknya mereka berfokus pada kehidupan yang empirik atau di luar jangkauan framing media. Gitu. Masyarakat di waktu itu bisa menikmati waktu di luar jadwal tayangan yang disukainya, entah itu mengobrol, membaca buku, beribadah, beraktivitas, hingga jalan-jalan. Saya bukan bermaksud sekedar bernostalgia dengan keunggulan televisi tersebut atau menyesali kenapa hal tersebut sangat berkurang kita temukan saat ini. Sebab kondisi itu pun bukan yang paling sempurna sebenarnya. Dan sebagai pihak subordinat, saya dan teman-teman sendiri itu juga harus punya semangat perlawanan dengan sumber kekuatan dari manapun, termasuk pengalaman yang bisa kita lihat sisi positifnya. Nah, menurut saya yang perlu diingat adalah apa sih tujuan utama perlawanan kita itu?
Saya berpendapat yang mesti kita tuju adalah optimalisasi fungsi media sebagai alat pembelajaran sosial dan pembentukan karakter masyarakat agar lebih kompeten serta tidak mudah terperdaya berbagai perilaku negatif yang merusak bangsa. Kita mungkin bisa meneladani negara-negara yang masih mengoptimalisasi tayangan televisi tradisionalnya untuk membangun budaya populer masyarakat lokalnya. Contohnya adalah Jepang dan Korea Selatan. Menurut cerita salah seorang relasi, Jepang dengan NHK-nya itu masih aktif menghadirkan konten-konten TV tradisional yang berkualitas dan terukur dampak sosial budayanya. Di sana ada cerita-cerita drama-drama dan dokumenter yang menarik, sehingga NHK dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai pulau di Jepang. Selain Jepang, ada juga Korea Selatan dengan KBS, MBS, dan SBS-nya, yang terbukti dengan adanya gelombang Hallyu atau Korean Wave yang menyebarkan budaya pop Korea bahkan sampai ke mancanegara. KBS bahkan juga masih tertib dengan pemberitaannya dan acara penampilan musiknya. Kalau kita lihat hari ini, kita dapat menilai bahwa media lokal dua negara tersebut termasuk TV tradisionalnya cukup berhasil membangun masyarakat agar menjadikan negara mereka tetap kuat. Perbedaannya, warga Jepang tidak terlalu terbuka dalam menggunakan media sosial. Sementara warga Korea Selatan itu sangat gila bermain media sosial seperti orang Indonesia. Nah, artinya mungkin di sini kita harus banyak belajar pada Korea Selatan ya. Jangan hanya kita menjadi pihak yang terdominasi gelombang pop culture-nya saja, tapi kita mestinya juga bisa mencontek kemampuannya menyeimbangkan budaya pemakaian media sosial yang semakin populer dengan kebutuhan televisi sebagai platform yang menayangkan berbagai konten bagus dan memenuhi kebutuhan informasi, edukasi, serta hiburan. Jadi, menurut saya, masyarakat Indonesia itu harus kembali menonton atau setidaknya melirik televisi tradisional. Faktanya, banyak yang mengaku sudah bertahun-tahun tidak menonton televisi lagi dan mengaku sangat bergantung pada konten media sosial saja. Untuk teman-teman yang masuk ke dalam golongan tersebut, saya mengajak kita semua kembali menghidupkan televisi tradisional. Mungkin yang akan menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah konten televisi tradisional Indonesia sekarang masih seperti masa keemasannya dulu? Apakah TV tradisional masih disiplin pada jam-jam tertentu sesuai dengan karakteristik demografi audiensnya? Yang paling penting juga, apakah konten-konten TV itu layak ditonton dan memberikan banyak manfaat bagi penontonnya? Apakah bisa seperti konten TV Jepang dan Korea Selatan? Nah, menurut saya inilah yang menjadi PR kita bersama, teman-teman. Hal penting yang harus kita dudukkan sama-sama adalah menjawab pertanyaan, untuk apa sih media bagi kita semua gitu. Mungkin jawabannya akan sangat beragam di masing-masing orang, apalagi jika kita sangat menjunjung nilai demokrasi, ya kan? Tapi bagaimana kalau kita menjawabnya dengan konteks menggapai kesejahteraan bangsa? Mungkin terdengar utopis, tapi ya apa salahnya gitu kan? Jika teman-teman sepakat, maka kita mungkin bisa melihat Korea Selatan sebagai acuan dalam menggunakan media sebagai soft power atau alat pembangunan bangsa mereka. Karena Korea Selatan ini juga pernah dalam masa ketertinggalannya dulu gitu, dan berhasil bangkit, yang salah satunya karena media. Media menjadi alat social learning bagi masyarakatnya. Atau mungkin Tiongkok, yang mana mereka menyebarkan kekuatan TikTok ke seluruh dunia. Sedangkan masyarakatnya sendiri menggunakan media sosial lainnya dan katanya jarang memakai TikTok. Kemudian juga kita sadar bahwa media se-powerful itu dan sadar bahwa selama ini kita lebih sering berposisi sebagai subordinat yang terdominasi media, maka sekaranglah saatnya kita sadar bahwa ada strategi tertentu dalam budaya produksi dan konsumsi konten media. Itulah yang semestinya dikaji terlebih dahulu dalam hasil kajian atau pemahaman yang bisa disebarkan ke masyarakat. Titik sadar masyarakat terhadap media itu harus disentuh, teman-teman, sehingga bisa mindful dalam menerima pesan dari media manapun, baik itu tradisional maupun digital. Dengan demikian, menurut saya kita tidak harus lagi selalu berfokus pada pembahasan RUU penyiaran yang ternyata sekarang katanya isinya dilematis gitu. Tapi ironinya, hal sepenting ini hanya dikaji dalam ruang perwakilan rakyat saja tanpa adanya rakyat yang merasa terwakili. Hal yang menyebabkan adanya dilematika dalam RUU penyiaran itu adalah pengaturan moral di media sosial. Menurut saya, jika kita sadar tentang pentingnya media ini untuk pembangunan bangsa, maka daripada mengatur sisi moral dan etika konten secara tertulis,
lebih baik kita mengencangkan pendekatan dan kesepakatan kepada seluruh masyarakat untuk membahas kembali peran penting media bagi bangsa ini. Ya, maksud saya dalam atmosfer demokratis, budaya bermedia masyarakat itu membuka peluang untuk mengekspresikan berbagai hal kan, walaupun dalam bentuk negatif. Nah, menurut saya itu hal yang sensitif sekali untuk tiba-tiba diatur dalam sebuah undang-undang. Jadi di sini saya berharap perlunya kesadaran mandiri untuk bisa membenahi konten-konten media, baik itu media tradisional maupun media digital. Apalagi terkait TV tradisional, perlu kembali membenahi konten agar tampil lebih menarik secara universal, baik dari sisi informasi, edukasi, maupun hiburan. Saya ingat sekali dulu bagaimana tayangan menarik di televisi di tahun 90-an itu terasa sesuai sekali dengan jam-jam kegiatan dan jam biologis audiensnya, termasuk saya sendiri gitu. Bagi anak kecil yang bersekolah waktu itu, saya biasa menonton acara anak-anak di hari Minggu, hari dimana kita tidak bersekolah. Sekali lagi, di sini saya ingin menekankan bahwa masyarakat itu sepertinya memerlukan keteraturan agar bisa terkendali dalam mengonsumsi media. Masyarakat dapat meminimalisasi kecanduan mengonsumsi konten media dan dapat mengontrol dampaknya. Semenjak keteraturan ini hilang karena munculnya media sosial, ya kita lihat saja dampaknya. Adanya doom scrolling, brain rot, kecanduan gadget, FOMO, dan dampak buruk lainnya yang sebenarnya itu seperti gunung es. Dan kemudian jika konten sudah dibenahi dan jadwal atau pola penyiaran sudah disesuaikan kembali, maka alangkah baiknya kita bisa lebih bijak mengatur penggunaan teknologi komunikasi yang ada saat ini dengan mengkombinasikan kedua fungsi media tersebut, baik itu TV tradisional maupun media sosial. Contohnya kita bisa menggunakan platform media sosial di jam-jam produktif, mungkin bisa itu WhatsApp atau Instagram untuk mencari referensi-referensi tertentu yang sangat kita butuhkan terkait pekerjaan. Dan di samping itu kita bisa menggunakan platform televisi tradisional di waktu-waktu kita istirahat atau kita sudah sampai di rumah. Nah, jadi keduanya itu bisa teraplikasi dengan sesadar mungkin gitu. Oleh karena itulah, dengan kembali menghidupkan televisi tradisional, masyarakat juga bisa kembali membangun diskusi dan obrolan bersama orang-orang terdekatnya. Karena di saat itu masyarakat bisa mendapati adanya kesamaan pesan secara serentak. Namun tetap diskusi yang terjadi itu perlu adanya keragaman referensi serta pengalaman, dan itu kita dapatkan di media sosial. Namun jika memang konten televisi masih belum sesuai dalam pembenahannya, maka kebijaksanaan kita adalah membuatkan jadwal televisi dengan saluran streaming untuk orang-orang terdekat kita, terutama untuk anak-anak dan diri kita sendiri, agar konsumsi media itu lebih terkontrol. Itu intinya. Dengan kata lain, ayo media sosial dan TV tradisional itu kita gunakan secara sadar, secara berdampingan, dan kalau bisa tuh saling melengkapi demi mewujudkan cita-cita bangsa. Ya, sekian dari saya. Semoga pembahasan panjang lebar ini bisa dipahami dan ada manfaatnya buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya.